Silakan, ini kursi tidak diperebutkan berdiri, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Insya Allah dalam waktu maksimal 1 jam dari sekarang kita akan mendengarkan beragam komentar dan pendapat daripada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas agama yang hadir bersama kita semuanya. Ada Bapak Profesor Dr. Sadiq Mahdi dari PP Muhammadiyah, Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, kemudian Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Wakil Ketua 2 KWI, Bapak Prof. Philip Wijaya dari Ketua Umum Permabudi, kemudian Bapak Budi Santoso Tanuwibowo dari Matakin, dan Bapak Ketua Umum BHDI yang Bapak Wisnu Bawo Tenaya yang saya hormati. Kita akan mendengarkan dan kita tadi sudah mendengarkan secara langsung pernyataan terbuka dan keynote speak dari Sekjen Liga Muslim Sedunia, dia Profesor Dr. Muhammad Abdul Karim Isa, menyampaikan tentang beragama yang beliau kampanyekan di mana-mana, beragama yang terbuka, yang harmonis, yang menghadirkan kedamaian, yang menghadirkan penguatan hubungan antara umat manusia dalam posisi mereka juga sebagai warga negara di tempat mereka masing-masing. Dalam keynote speech beliau tadi tegas dipahami dan mudah dipahami bahwa beragama membawa kepada harmoni, membawa kepada penguatan hubungan sebagai warga negara dan warga bangsa. Saya kira pernyataan yang sangat terbuka dan sangat sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh MPR RI dan yang kita perjuangkan semuanya. Saya akan memulai dengan terlebih dahulu mohon pada Pendeta Gomar Gultom untuk menyampaikan sambutannya dan atau komentarnya dalam waktu maksimal 10 menit. Jadi kalau 7 menit berarti masih ada waktu 3 menit. Terima kasih Pak Wakil Ketua MPR, yang terhormat Pak Ketua MPR dan yang mulia Sekjen Liga Muslim Dr. Abdul Karim Al-Isa. Saya menyambut gagasan dari Pak Sekjen tadi, pertama juga ketika mengungkapkan bahwa agama hadir untuk kedamaian, terutama di tengah-tengah kemajemukan dari berbagai ragam agama di dunia sekarang ini, terutama juga Indonesia yang sangat beragam. Salah satu problem terutama dalam mengembangkan kehidupan umat beragama sekarang ini, bagi banyak orang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan, manakah yang harus lebih kita taati, pesan kitab suci atau amanat konstitusi? Bagi kebanyakan umat, dari agama apa saja, ini tetap menjadi problem sepanjang masa, terutama dalam konteks Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan turunannya Undang-Undang Dasar dan ragam regulasi yang ada. Selalu menjadi pertanyaan, terutama ketika terjadi kontestasi, entah itu di bidang politik maupun di bidang ekonomi dan lain-lain bidang, selalu muncul paling tidak provokasi-provokasi yang mencoba membenturkan kitab suci dengan konstitusi. Dalam negara seperti Indonesia, kita sepakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita. Oleh karenanya mestinya ruang publik diisi dengan kesetiaan pada kitab, kesetiaan pada konstitusi. Namun dalam kenyataannya bisa terjadi, tidak selalu, tapi bisa terjadi benturan-benturan. Dan penyelenggara negara juga kadang-kadang ada dalam kegamangan dalam mendengarkan kesetiaan kepada konstitusi atau kesetiaan kepada konstituen yang menyodorkan dasar kitab suci sebagai argumen utamanya. Dalam banyak kasus ini kita hadapi di republik kita ini. Ada kegamangan-kegamangan tertentu. Bagaimana mungkin saya melawan konstituen saya yang mendasarkan
segala perjuangannya atas kitab suci. Dan dalam kerangka itulah saya tadi menyimak apa yang diungkapkan oleh Sekjen Liga Muslim ini, pemahaman terhadap teks itu juga sering menjadi problem. Dalam konteks kita beragama, saya hendak menyampaikan dua catatan. Pertama, memang ada pendekatan umat terhadap teks kitab suci dengan pendekatan tekstual dan mengabaikan konteks. Ini menjadi problem besar. Dia akan jatuh pada fundamentalisme, bisa berujung ke radikalisme, bahkan bisa berakhir di terorisme. Itu ada dalam setiap agama, mau Islam, mau Kristen, mau semua agama yang memiliki kitab suci. Di sisi lain memang ada kecenderungan menekankan konteks dan melulu mendewakan konteks, yang bisa jatuh pada liberalisme. Nah, saya mau mengajak sebetulnya kita dalam beragama yang harmonis dan konstruktif ini mengajak untuk memperhatikan keseimbangan di antara pendekatan tekstual ini dengan pendekatan kontekstual. Baik konteks ketika teks itu ditulis maupun konteks kita bermasyarakat. Kalau keseimbangan ini bisa dijaga, saya yakin kehidupan yang harmonis dengan mudah kita kembangkan. Catatan saya yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan kehidupan beragama yang menukik pada substansi nilai-nilai agama itu dan tidak terjebak pada simbol-simbol serta hidup beragama yang formalistik. Tentu kita butuh simbol-simbol agama, kita butuh ritual-ritual, tetapi bagaimana kita tidak terjebak di sana sehingga mengabaikan nilai-nilai substansial dari agama itu. Nah, untuk kedua catatan ini barangkali baik kita mengingat apa yang hasil penelitian dari Kementerian Agama tiba pada buku Moderasi Beragama. Lukman Hakim menyebutkan ada 3 catatan yang penting bagi kita untuk menyepakati soal pendekatan keseimbangan teks dan kontekstual tadi serta hidup yang menukik pada substansi beragama itu dengan 3 semacam pagar. Yang pertama adalah kemanusiaan. Kalau kemanusiaan dikedepankan, karena semua agama pada dasarnya adalah dalam rangka memanusiakan manusia, maka semua agama dalam konteks masyarakat yang majemuk akan mudah berhubungan satu sama lain dan mudah saling membantu. Yang kedua adalah kesetiaan pada konsensus bersama. Dikatakan bahwa agama itu sempurna hadirnya, tetapi manusia yang memeluk agama itu tidak sempurna. Bisa pemahaman-pemahamannya melenceng atau sebagainya. Dan oleh karenanya keragaman itu perlu dilihat sebagai sebuah cara untuk menyampai kesempurnaan dalam agama itu. Dan olehnya dibutuhkan kesepakatan bersama di tengah-tengah keragaman itu. Dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan segala regulasi turunannya adalah kesepakatan kita bersama sebagai bangsa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketertiban umum. Setiap agama hadir untuk sebuah ketertiban bagi masyarakat. Dan kalau agama-agama hadir dengan menampilkan pembelaan terhadap ketertiban umum dan negara sebagai pemilik alat paksa di sebuah konteks masyarakat berfungsi dengan baik, saya kira cara beragama yang harmonis dan konstruktif itu akan bisa menolong kita dalam memperkuat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja catatan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Gemar Gultom, Ketua Umum PGI yang telah memberikan komentar, catatan dan juga sekaligus dukungan beliau atas keynote speech yang tadi telah disampaikan oleh Sekjen Liga Muslim Sedunia. Terima kasih Pendeta Gemar Gultom, dan berikutnya kita akan mendengarkan dari Ketua Umum Persada Hindu Dharma Bapak Wisnu Bawo Tenaya. Silakan Pak. Bapak Sekjen Liga Islam, Bapak Ketua MPR, Bapak, Ibu, dan adik-adik pemuda seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat pagi. Namo Buddhaya. Wei Tetung Tien. Rahayu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Merdeka. Bapak Ibu sekalian, tadi kami dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan Sekjen Liga Islam. Kemudian dari pandangan Hindu, saya mencoba untuk menyanyikan sebuah kidung dari Buta Tular dalam kitab Sutta Soma sebagai berikut. Ruan kedatu winu suara budu iswa magang jinatu kalawan siwa tatu tunggal bineki iraku ring apaan kena Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kalimat terakhir, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Kita berbeda-beda seperti di ruangan ini, seperti kita hidup di muka bumi ini. Warna-warni, many colors, bagikan hutan rimba. Ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, dan sebagainya. Suku, agama, ras, bahasa berbeda-beda. Peradaban, budaya, agama, adat, dan seni. Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini jangan diperluas jadi deviasi, tapi perbedaan itu konvergen, ditarik untuk kesatuan dan persatuan. Untuk kita ingat bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita saling menghormati sesama umat manusia di muka bumi. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Esa. Esa dalam pandangan Hindu adalah kesemestaan. Saya suka meningkat doa DOA. O-nya bulat, bulatkan pikiran, bulatkan hati. Bulat itu kosong, tidak terlihat, gaib itu niskala. Tetapi kita percaya dan yakin akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. D, dia. A, aku. Dia adalah aku adalah dia. Itu konsep Tatwamasi. Dalam kesetaraan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling asah, asih asuh, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengisi untuk membangun, membesarkan, dan saling menghargai kehidupan ini, hak asasi manusianya, lingkungan hidupnya. Karena kita turun ke muka bumi dari Tuhan ke alam menjadi manusia. Manusia tidak sendiri, tetapi ada hewan dan ada tumbuh-tumbuhan. Manusia ingin hidup sehat, maka membutuhkan gizi dan kalori. Kalori didapat dari 9 bahan pokok. Maka ekosistem kehidupan lingkungan alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang, dibutuhkan untuk kehidupan dan kesehatan umat manusia. Oleh sebab itu, manusia yang terdiri dari Panca Mahabhuta, Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, Kasa, tanah, air, api, angin, dan ruang. Dan manusia mempunyai pemikiran, pikiran, dan punya hati. Setiap manusia punya panca indria, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ditambah 5 lagi yang bergerak, mulut, tangan, kaki, kelamin, dan dubur.
ke-10 ini disebut dasa indriya. Dasa indriya ini di dalam ajaran Hindu ada dasa mala. Mala quote and quote, malapetaka pertama adalah malas. Oleh sebab itu kita bersama-sama untuk merubah kemalasan kita, untuk mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu utamanya, sehingga keunggulan umat kita semakin baik, sehingga nantinya bila menggunakan matanya, contoh kalau matanya dipakai 2 kali jadi mata-mata, terlalu banyak dipakai matanya jadi mata keranjang. Mulutnya kalau tidak digunakan baik, mulut adalah harimaumu. Lidah kalau tidak digunakan dengan baik, lidah adalah pedangmu. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi PR kita bersama. PR kita selaku para tokoh atau pemimpin, baik itu pemimpin di pemerintahan maupun pemimpin agama. Ini menjadi PR kita. P pemimpin, R-nya rakyat. P pendeta, R-nya rakyat. Public relation-nya, panis liwatnya. Tetapi tidak terbalik menjadi RP, menjadi hedonis, menjadi materialistis. Ingat, di dalam ajaran Hindu kami sering menyampaikan kepada umat, kita percaya pada ide Sanyang Widiwasa. Widi ini artinya yang maha, maha segala-galanya, maha ilmu pengetahuan, dan kitab sucinya Weda, Ved. Maka Hindu itulah Sanatana Dharma, Dharma kebenaran yang sepanjang masa sampai akhir, benar dan terus benar. Maka di dalam berpikir, berucap, bertindak, kita selalu harus disaring lewat hati, lewat rasa, sehingga tidak salah ucap, tidak salah pikir. Kita ingat bahwa kita semua adalah Wasudewam Kutumbakam. Kita satu keluarga di muka bumi ini. Kita saling menghormati, saling mengisi. Kami tadi mendengar dari Bapak Sekjen, maka mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memberi dan saling menjaga hubungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan kepada alam sekitar, dan hubungan sesama umat manusia yang kami sebut Trihitakarana dalam ajaran Hindu, sehingga alam ini juga kita bisa gunakan bersama untuk kepentingan generasi berikutnya. Saya rasa ini komentar kami secara singkat. Intinya kami juga menyampaikan tahun 2018 para tokoh-tokoh agama musyawarah besar agama-agama di Indonesia telah juga bersepakat untuk menjaga kerukunan. Sebagai kesimpulan, saya cuplik kesepakatan yang keempat, etika kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Yang kedua, setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Yang ketiga, setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. Yang keempat, setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Yang kelima, setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin, akidah, keyakinan dan praktek peribadatan agama lain. Yang keenam, setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi
penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Hal-hal seperti inilah yang kita pegang untuk kita implementasikan, kita sampaikan kepada seluruh umat di muka bumi, khususnya warga negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi Satyom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wisnu Bawatunaya, Ketua Umum BHDI. Ucapannya sangat jelas, dan dia juga sangat menyambut apa yang disampaikan oleh Sekjen Liga Muslim Dunia agar kita bergandengan tangan mewujudkan beragama yang membawa kepada keharmonian dan kerahmatan bagi semuanya. Kita lanjutkan dengan Profesor Dr. Shadiq Mughni, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Aminul Am Rabitah Al-Alam Al-Islami dan Ketua MPR dan seluruh hadirin yang saya cintai. Sebagai umat beragama, atau bisa disebut bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki spirit dan landasan kehidupan yang berdasarkan agama, maka tanggung jawab umat kita menjadi sangat penting untuk membangun negara kita supaya menjadi negara yang maju, yang adil dan makmur, sehingga setiap masalah harus dipecahkan oleh umat beragama, karena harus bertanggung jawab terhadap masa depan negara dan bangsa kita. Sekalipun mungkin persoalan itu bukan muncul dari agama, ada persoalan yang muncul dari konflik politik, ada yang persoalan yang muncul dari disparitas ekonomi, ada persoalan yang muncul dari persoalan-persoalan etnik di kalangan bangsa kita. Tetapi peran tokoh agama, peran umat agama tetap sangat penting di dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu, sehingga agama tidak lagi menjadi problem, justru agama harus menjadi penyelesai dari problem-problem itu. Nah, karena itulah maka sebagai umat Islam saya mendorong sebuah slogan yang kira-kira bisa menginspirasi kita semua, bahwa untuk menjadi muslim yang baik di Indonesia sebagai warga negara haruslah dengan menjadi warga negara yang baik. Kalau kita beragama Islam tapi belum bisa menjadi warga negara yang baik, belum bisa membayar pajak, belum bisa menunaikan tugas-tugas kebangsaan kita dengan bagus, maka rasanya belum bisa mengklaim dirinya sebagai seorang muslim yang baik. Sehingga dua-duanya berjalan paralel, saling mendukung, bahwa sebagai muslim untuk menjadi negara yang baik juga harus menjadi seorang muslim yang baik. Inilah saya kira yang harus menjadi inspirasi kita semua, sehingga tidak ada lagi persoalan hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Muhammadiyah misalnya telah merumuskan hubungan antara Islam dan negara yang dulu pernah menjadi persoalan, tapi Muhammadiyah kemudian merumuskan, mencoba untuk membuat rumusan penyelesaian hubungan itu dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia adalah negara perjanjian kita, negara kesepakatan kita yang kita bangun bersama-sama, sehingga tidak boleh ada pengkhianatan terhadap negara dan bangsa. Kemudian Indonesia juga menjadi Darus Syahadah, artinya adalah menjadi bukti kepada dunia, menjadi kesaksian terhadap keagamaan kita, bahwa kalau kita ingin menjadikan Indonesia ini maju,
maka agama juga harus maju. Kita harus jadikan Indonesia sebagai bukti sebuah negara yang didukung atau yang dihuni oleh mayoritas atau hampir seluruhnya umat beragama. Maka Indonesia kalau tidak maju, maka berarti kehidupan beragamanya tidak beres. Masih ada persoalan di dalam kehidupan beragama kalau kita masih belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sehingga Darus Syahadah maknanya adalah sebuah bukti bahwa kita mampu membangun negara yang maju, yang berkeadilan dengan kehidupan beragama yang baik. Nah, hadirin sekalian, kita mengingat juga bahwa di dalam menuju ke arah Darul Ahdi wa Syahadah ada tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh umat beragama, termasuk di kalangan umat Islam. Salah satu diantaranya adalah persoalan pemahaman agama. Jadi bagaimana memahami agama ini dengan benar, dengan baik. Maka kalau kita salah di dalam memahami agama, maka akan muncul implementasi atau kehidupan beragama yang tidak positif, yang justru negatif untuk membangun negara dan bangsa kita. Yang kedua adalah sejarah. Kita seringkali terjebak di dalam sebuah situasi pemahaman sejarah yang salah. Kita tidak mereinterpretasi kembali hubungan-hubungan antar agama, hubungan antar etnis di dalam seluruh perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita hanya menelan begitu saja sejarah masa lampau yang mungkin ada konflik, ada ketegangan, maka kita akan terjebak lagi ke dalam situasi yang sama. Maka harus ada reinterpretasi. Ajaran tentang khilafah misalnya haruslah diletakkan dalam konteks sejarah zaman dulu yang tidak lagi bisa diletakkan dalam konteks dunia modern seperti sekarang. Dengan hukum internasional yang sudah disepakati, dengan seluruh dinamika negara bangsa, maka tentu harus ada reinterpretasi terhadap sejarah masa lampau. Kemudian kita juga melihat bahwa salah satu di antara root cause yang paling sering dihadapi oleh umat kita adalah persoalan keadilan. Kalau kita ingin damai, maka keadilan harus ditegakkan. Selama keadilan tidak ditegakkan, maka tidak mungkin ada perdamaian yang sesungguhnya. Sehingga perjuangan kita untuk membangun perdamaian yang menjadi salah satu prasyarat bagi kemajuan bangsa, maka keadilan haruslah menjadi fokus dari perjuangan seluruh lapisan masyarakat dan umat beragama. Sehingga sila yang kelima dari Pancasila adalah sesuatu yang harus terus kita kejar, kita bangun, dan tentu tidak ada akhirnya, akan terus menerus. Yang penting kita mendekati ke arah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hadirin sekalian, maka kita tentu berbicara bagaimana jalan ke arah itu. Kita harus membangun pendidikan yang positif, yang pro perdamaian, pro at-ta'ayush, pro at-tasamuh, dan kita harus melakukan juga dialog yang terus-menerus. Tidak akan ada istilah berhenti, tidak ada istilah kalah menang di dalam dialog itu, dan kita harus membangun kerjasama yang bagus, terutama dalam soal-soal kebangsaan, kenegaraan, dan kerjasama di dalam soal-soal kemanusiaan. Maka insya Allah dengan jalan itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya akan terus berkontribusi positif untuk membangun negara kita yang maju dan berkemajuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dia menegaskan kembali tentang beragama yang baik artinya adalah juga berwarga negara yang baik, dan itu artinya adalah memajukan negara di mana kita berada.
dan itu sangat sejalan juga dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Sekjen Liga Muslim sendiri. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan beliau Bapak Wakil Ketua 2 KWI Bapak Monsinyur Pascalis Bruno Syukur. Silakan. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang Bapak Sekjen dari Liga Muslim. Thank you for coming in Indonesia. Terima kasih juga kepada Ketua MPR dan Wakil serta semua anggota DPR yang hadir di tempat ini. Ada dua tanggapan saya berkaitan dengan tema seminar yang disampaikan. Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada MPR sebagai dewan yang menegaskan bahwa agama itu penting. Dan mereka mengundang kita dari berbagai tokoh agama ini untuk memberikan beberapa masukan-masukan atau pikiran-pikiran agar kita hidup dalam Indonesia yang aman dan damai. Saya kira penghargaan seperti ini hanyalah bisa terjadi di negara kita kalau dalam negara yang berpaham sekularisme, pasti tokoh-tokoh agama tidak terlalu dianggap penting untuk menyampaikan pikirannya. Nah, terima kasih untuk undangannya. Lalu hal yang kedua, dari bahan yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, saya teringat akan apa yang sebenarnya ditegaskan oleh pemimpin Gereja Katolik Bapak Paus Fransiskus dengan dalam pertemuan dia dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib yang ada pertemuan di Abu Dhabi dan kemudian mengeluarkan dokumen yang disebut dokumen Abu Dhabi, dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Nah, saya bertitik tolak dari dokumen itu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, bahwa Gereja Katolik memang menegaskan posisi tentang peran agama itu secara jelas. Beberapa butir yang saya pikir penting untuk membangun kehidupan bangsa secara harmonis dan konstruktif ialah pertama, keyakinan teguh bahwa ajaran otentik agama-agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian, untuk mempertahankan nilai-nilai saling pengertian, persaudaraan manusia, dan koeksistensi yang harmonis. Maka dalam konteks inilah para pemimpin agama mesti menjamin agar ajaran otentik agamanya itu disampaikan, bukan ajaran agama yang dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Hal yang kedua yang juga diangkat dalam dokumen itu ialah bahwa kebebasan adalah hak setiap orang. Setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Pluralisme keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki oleh Allah dalam hikmatnya ketika Ia menciptakan manusia. Saya kira ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa memang kita diciptakan oleh Allah dalam keberagaman kita, dalam keberbedaan kita. Maka dalam konteks bangsa dan negara kita Indonesia, penghargaan terhadap keberagaman bertumbuh dan mendapat tempat. Walau dalam kasus-kasus tertentu, usaha-usaha untuk mencederai keberagaman itu sedang terjadi dan masih terjadi. Tentu ini perjuangan kita semua. Maka hemat saya, peran agama
mesti menjamin eksistensi keberagaman itu. Lalu hal yang ketiga yang juga menarik bagi saya ialah bahwa dokumen itu juga mengangkat konsep kewarganegaraan didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban, sehingga semua menikmati keadilan. Tidak ada persoalan minoritas mayoritas, tetapi yang ada ialah bahwa kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Nah, pokok kedua yang saya mau sampaikan bahwa seperti tadi disampaikan ada jalan keluar yang juga ditawarkan. Nah, saya juga berpikir dari segi Katoliknya bahwa kita mesti mengadakan gerakan transformatif yang berkualitas, dan gerakan itu mencakup grassroots kita, bukan hanya kalangan kita saja, dalam artian kalangan para pemimpin. Nah, gerakan yang saya tawarkan ialah gerakan yang menekankan persaudaraan insani. Gerakan itu menghormati sesama manusia dengan eksistensi yang melekat pada manusia yang memang niscaya berbeda, tapi kita menekankan persaudaraan sebagai anak-anak Allah yang satu dan sama. Hal yang kedua, dan saya kira ini amat penting juga untuk kita di Indonesia ini, gerakan melestarikan warisan sejarah dan kebudayaan bangsa kita. Kita tidak bisa hidup melepaskan budaya Nusantara kita. Maka hemat saya, selain kita melestarikan dasar-dasar hidup bersama kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi juga diungkapkan bahwa itu hasil kesepakatan kita bersama, maka saya kira kita harus menghormati dan meneguhkan apa yang telah dimulai dengan baik sekali oleh founding fathers kita, negara Indonesia ini. Maka tugas generasi kita sekarang ialah menghargai, menjaga, dan mengembangkan terus-menerus. Dalam arti ini pula hemat saya, pengembangan aspek budaya Nusantara mesti menjadi perhatian dari kita semua, dari agama-agama yang ada ini. Yang ketiga, ini berkaitan dengan lembaga-lembaga DPR dan MPR. Mereka adalah lembaga-lembaga yang secara institusi mempunyai hak untuk membuat regulasi publik atau undang-undang. Kami mengharapkan bahwa lembaga ini mengeluarkan regulasi publik atau undang-undang yang mesti menghormati keberagaman. Segala peraturan atau undang-undang yang dibuat hendaknya memperhitungkan jati diri keindonesiaan kita yang majemuk, saling menghargai. Dan yang terakhir, saya kira mari kita meneruskan dan mengembangkan forum kerjasama dialog antara tokoh-tokoh lintas agama yang memberi fokus perhatian terutama pada masalah sosial kemanusiaan. Saya datang dari Uskupan Bogor, dan di Bogor kita mempunyai satu gerakan bersama tokoh-tokoh lintas agama yang kami sebut Basolia, Badan Sosial Lintas Agama, dan fokus perhatiannya lebih pada masalah-masalah kemiskinan, masalah korban bencana, dan lain-lainnya. Salah satu perjuangan juga ialah kerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi intoleransi yang tumbuh. Antara lain misalnya perayaan Cap Gomeh akhirnya dijadikan perayaan pesta budaya Nusantara. Nah, saudara dan saudari, itu saja tanggapan saya
yang kiranya juga mudah-mudahan memperkaya kita agar kita menjadi manusia Indonesia yang beragama, tetapi juga manusia Indonesia yang mencintai negara kita ini. Ada semboyan kami di orang Katolik selalu dikatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Wakil Ketua 2 KWI, yang menegaskan kembali juga pentingnya dari beragama menghadirkan persaudaraan kemanusiaan dan dengan cara itu menghadirkan segala keberkahan bagi kita. Terima kasih Bapak, dan kita lanjutkan dengan Dr. Philip Wijaya, Ketua Umum Perma Budi. Silakan Bapak. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat siang. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Haji Bambang Susatyo serta segenap pimpinan dan anggota MPR. Juga yang saya hormati Bapak Moderator Pak Hidayat Nur Wahid. Beliau juga Ketua MPR periode ke-11 ya. Yang saya hormati para pejabat dan pimpinan lembaga-lembaga negara, para pimpinan dan anggota fraksi kelompok dari DPR RI, DPD RI, para pimpinan dan anggota dari partai politik, juga yang terhormat para pimpinan dan anggota organisasi keagamaan yang sebagian pimpinannya duduk di depan. Yang saya muliakan Sekjen dari Liga Muslim Dunia, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Alisa. Terima kasih, welcome to Indonesia. Yang saya muliakan juga Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, para pakar, akademisi, para budayawan, para tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang sehat dan berbahagia. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa telah dipaparkan oleh pembicara sebelum saya, bahwa kita semua berasal dari berbagai perbedaan agama, suku, golongan, dan perlu dapat memelihara kehidupan bersama yang rukun, aman, damai, dengan mengacu pada nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh bangsa. Pada skala yang lebih besar, maka topik yang diangkat oleh Sekjen Liga Muslim Dunia mengenai membangun kesepakatan, membangun kesepahaman antar umat beragama di seluruh dunia agar terwujud perdamaian dan kesejahteraan global adalah sangat tepat, bermakna, dan kami sangat mengapresiasi. Banyak sekali catatan-catatan yang perlu kita simak, kita tindak lanjuti, dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kami bersyukur bahwa Bapak Ketua MPR RI telah melihat urgensi perlu keselarasan dan harmoni berbangsa dan bernegara dengan inisiasi, fasilitasi, dan mengorganisasikan penyelenggaraan acara hari kita hari ini sungguh memberi kita sebuah semangat yang luar biasa dan membawa Indonesia lebih maju. Harmonis dibangun dari dalam dan berhubungan erat keluar. Tanpa harmonis ke dalam, sulit untuk menjalin harmonis eksternal. Tanpa harmonis eksternal, tidaklah berarti harmonis sekelompok orang saja. Maka harmonis yang dibangun harus harmonis yang dibangun secara tulus, bukan harmonis yang formalitas,
apalagi harmonis yang basa-basi. Dengan demikian segala hubungan baik internal maupun eksternal akan kuat berjalan dengan baik dan berlangsung langgeng. Dalam pembinaan internal, umat Buddha Indonesia dalam wadahnya Permabudi, singkatan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang terhimpun dari berbagai majelis dan aliran agama Buddha, mengutamakan ajaran dasar dari agama Buddha itu sendiri, yang mana arti dari kalimat Buddha adalah kesadaran akan kebenaran. Maka membangun umat manusia yang baik dan harmonis serta menjaga ekosistem untuk seluruh isi alam semesta ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umatnya. Dalam perintah Kaisar yang diukir pada pilar Asoka 269 sampai 232 tahun sebelum Masehi, disebutkan bahwa kontak antar agama itu baik. Seseorang harus mendengarkan dan menghormati doktrin yang dianut oleh orang lain. Harus belajar dengan baik doktrin-doktrin agama lain yang baik. Dan tertulis pula bahwa Anda akan merusak agama Anda sendiri bila melecehkan pengikut kepercayaan lain. Sementara dalam kitab Sutta Nipaya 149150 disebutkan bahwa biarkan cintamu mengalir keluar melalui alam semesta ke ketinggian, kedalamannya, luasnya, cinta tanpa batas, tanpa kebencian dan tanpa permusuhan. Hadirin yang saya hormati, era globalisasi dan kemajuan teknologi membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya berita saja yang bersebar secara cepat dan luas, namun aspirasi dan opini setiap orang dengan berbagai latar belakang dapat muncul ke permukaan. Tanpa pengawasan. Ini menjadi ladang subur para oportunis yang membawakan kepentingan dirinya atau kelompoknya dan lebih sering bersifat negatif. Tidak dapat dihindari bahwa hoax menyebar setiap hari, bahkan setiap jam melalui media sosial, baik yang sekedar iseng atau terencana dengan baik untuk memancing emosi. Hal ini tentu menjadi sumber konflik yang sangat membahayakan bagi kita semua, bagi keharmonisan hidup beragama, bagi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka sering sekali emosi dapat melebihi akal sehat, sehingga kita ikut menjadi penyebar hoax karena kita telah share kepada yang lain tanpa kita lakukan cek and recheck kebenaran dari sumber yang autentik. Lebih penting lagi, apa sebetulnya manfaat bila kita sebarkan? Apakah itu sangat penting harus kita sebarkan? Apakah tidak menutup kemungkinan akan melukai perasaan orang lain, menuntun yang lain ke jalan yang salah, atau menyebabkan ketidakharmonisan kita dalam kehidupan beragama? Dalam kitab suci agama Buddha di Dharmapada ke-8 disebutkan bahwa kata-kata buruk menyalahkan orang lain, kata-kata arogan memalukan orang lain. Dari perilaku ini datanglah kebencian, karenanya timbullah konflik, merendahkan dalam pemikiran jahat orang lain,
Demikian juga pada Dhammapada 4,7. Jangan melihat kesalahan orang lain atau apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan orang lain. Amati apa yang telah kamu lakukan dan yang belum kamu lakukan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Dengan berpegang kokoh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita telah mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI ini. Kita selalu berkeinginan menjalin hubungan baik sesama, hidup harmonis bersama membangun negeri ini. Dialog merupakan jalan untuk memperkokoh dan selalu menjalin tali silaturahmi. Kita dapat duduk bersama, bertukar pikiran dan pandangan, bersama cari solusi, bukan memaksakan kehendak sendiri. Persis seperti apa yang di dalam Dhammapada 25657, siapapun yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan tidaklah adil. Orang bijak akan tenang mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah. Siapapun yang mengajak orang lain dengan prosedur tanpa kekerasan dan adil, dia dikatakan sebagai penjaga kebenaran dan bijaksana dan adil. Pola dialog ini antara lain International Interfaith Dialogue 1-7 yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, diakui dunia sebagai kesuksesan Indonesia membangun keharmonisan, maka perlu menjadi kebanggaan kita bersama. Banyak sekali organisasi internasional dan negara-negara lain juga mulai mengembangkan dialog sebagai middle path untuk peradaban manusia yang lebih maju. Umat Buddha Indonesia tidaklah banyak, namun keharmonisan tetap dapat kita rasakan. Seringkali kita berjumpa dalam berbagai acara dengan para pimpinan agama lain, baik yang difasilitasi oleh pemerintah, lembaga negara, maupun swadaya atas keinginan kita bersama. Sungguh sesuatu keindahan yang luar biasa. Semoga keindahan ini dapat berlanjut dan makin berkembang untuk kemajuan Indonesia, juga untuk kemajuan peradaban warga dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bilwijaya yang telah menyampaikan komentar pernyataannya, yang juga bertemu dengan garis besar yang tadi disampaikan oleh Sekjen Muslim League dan seluruh dunia beragama yang menghadirkan kebahagiaan, harmoni, budi dan semuanya, pasti membawa kepada kondisi di mana sebagai warga negara kita harmoni dengan negara dan kemudian menghadirkan kebaikan bagi semuanya. Terima kasih Prof. Dan kita lanjutkan dengan pembicara yang terakhir, beliau Bapak Ketua Umum dari Matakin, Bapak Budi Santosro Tanowibowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Wahid. Yang mulia Sekjen Liga Muslim Dunia, yang terhormat Ketua MPR RI beserta seluruh jajaran pimpinan, Bapak Ibu dan para narasumber yang sangat saya hormati. Salam kebangsaan Indonesia. Salam kemanusiaan. Di 4 penjuru samudera sesungguhnya semua manusia bersaudara. Kalau kita cermati, setiap diri kita pasti mempunyai multi peran. Apakah peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anggota dari sebuah organisasi, sebagai umat Islam, umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan, Konghucu maupun yang lain. Dan juga kita menjadi warga negara
sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia, maupun menjadi umat bagian dari manusia seluruh dunia. Sebenarnya kalau kita menyadari di mana posisi kita pada saat itu, kita tidak usah gampang menghadapi kehidupan karena semuanya sudah ada pegangannya. Tadi penanggap pertama saudara saya Pak Komar Gultom, dalam hubungan agama antara umat dengan Sang Khalik ada kitab suci sebagai pegangannya. Sebagai warga negara dengan negara, kita ada pegangannya, yaitu konstitusi. Tapi kemudian tadi dikatakan sering kita merasa bingung, bimbang mana yang harus dijadikan pegangan. Saya mencoba merefleksi dalam perspektif Konghucu. Dasar dari konstitusi kita adalah Pancasila. Ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Konghucu diyakini bahwa kita semua bersembahyang, berdoa kepada Dia yang didengar tidak terdengar, dilihat tidak terlihat, tapi tidak ada satu wujud pun yang tanpa Dia. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya keyakinan ini sama di agama-agama yang lain. Jadi dalam hal ini bisa saya katakan tidak ada persoalan antara ayat pertama, antara sila pertama dalam Pancasila dengan kitab suci agama-agama. Yang kedua, dalam agama Konghucu ditegaskan, semua agama harus dekat dengan kemanusiaan. Bila ada agama yang jauh dari kemanusiaan, itu jelas bukan agama. Dan saya yakin semua agama juga berpendapat yang sama. Maka tidak ada persoalan dengan sila yang kedua. Mengenai persatuan, Konghucu sendiri pernah mengatakan sebuah negara boleh letaknya strategis, tapi kalau tidak bisa memanfaatkan letak geografisnya strategis, tidak apa-apa. Sebuah negara selalu mempunyai kesempatan, tapi kalau kesempatan itu hilang, juga negara tetap tegak berdiri. Tapi ketika persatuan yang hilang, negara dalam bahaya. Jika ada persatuan, ditegaskan pula tidak ada persoalan keadilan, tidak ada persoalan kekurangan orang, maka ayat sila ketiga dan sila kelima sudah klop. Kemudian zaman 2696 sebelum Masehi, 4600 tahun yang lalu, seorang kaisar yang namanya Yao, ketika beliau turun tahta, beliau tidak memilih salah satu putranya yang 9 orang, tapi suaranya mendengar suara rakyat, dan yang terpilih adalah seorang etnis Jepang yang namanya Shen. Beliau berpegangan suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar, Tuhan melihat seperti rakyat melihat. Ini klop dengan sila keempat. Jadi kalau saya merefleksikan antara ajaran Konghucu dengan Pancasila, senafas laras. Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MPR dalam sambutannya maupun Sekjen Liga Muslim dalam paparannya, semua klop. Lantas kenapa kok kita harus duduk di sini dan mempersoalkan keributan yang selama ini kita rasakan? Tadi Pak Sabit ini mengatakan keadilan. Ya, Konghucu sendiri menegaskan, jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Dan ini menjadi kewajiban dari para pemimpin untuk bersikap adil. Boleh saja negara belum sampai tahap kemajuan, tapi selama pemimpinnya bisa dipercaya, pemimpinnya adil, selalu berperilaku bajik, niscaya akan dipercaya. Kebajikan pemimpin laksana angin, kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah. Dan bukan itu saja, pendidikan menjadi pegangan penting. Ditegaskan, there is no discrimination in education. Jika ada pendidikan, tidak ada persoalan kerukunan. Maka kita harus mendidik, bukan sekedar otak. Zaman dulu
manusia dididik dengan 6 dimensi. Fisik, olahraga agar kita bugar. Tutur kata dengan sastra agar tutur kata kita halus. Musik agar kita mengerti harmoni. Kemudian budi pekerti, karakter agar kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan. Matematika agar logika jalan, dan mengendari kereta agar kita bisa memanage jalannya apapun yang ingin kita manage. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan bersama, dan PR-nya sebenarnya sangat mendasar. Tinggal bagaimana kita mengurangi ego masing-masing untuk berpikir sesuatu yang lebih besar. Inilah yang harus menjadi PR dari agama-agama. Biarlah hubungan vertikal menjadi urusan pribadi masing-masing, tidak usah dicampuri karena semua punya jalan suci. Tapi ketika berkaitan dengan horizontal dan diametral dengan lingkungan, saatnya negara mengambil alih agar tidak ada benturan kepentingan, apalagi di zaman kita semua mengatasnamakan kepentingan pribadi dengan nama kepentingan umum. Inilah sebenarnya PR yang harus menjadi pegangan kita, dan saya yakin kalau kita beragama apapun, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kalau Anda menjadi umat dari agama itu dengan baik, niscaya Anda menjadi warga negara Indonesia yang baik pula. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua Matakin, yang pernyataannya tadi menegaskan kembali apa yang juga telah disampaikan para narasumber yang lain, dan sekaligus juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Sekjen Liga Muslim Dunia sejalan betul dengan apa yang selama ini dihayati dan diinginkan oleh umat beragama di Indonesia, sejalan betul dengan apa yang diinginkan oleh MPR dengan sosialisasi 4 pilarnya, karena kita menginginkan beragama membawa kepada harmoni, menghadirkan penguatan kehidupan kita antar sesama umat beragama, umat manusia, dan sebagai warga negara menguatkan posisi kita sebagai warga negara untuk hadirnya negeri yang kita cintai, Indonesia ini negeri yang maju, jaya, penuh dengan segala keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk semua narasumber kita, dan terima kasih kepada Yang Mulia Sekjen Liga Muslim Dunia, Ketua MPR, dan seluruh rekan-rekan semuanya yang telah mencurikan acara ini. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, dan kita tutup dengan sama-sama ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Tuhan, dan semoga semuanya terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin, demikian tadi telah kita ikuti bersama Seminar Nasional Kebangsaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin.